Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Nurul Soleha dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam akan mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Materinya terdiri dari sejarah pemerintahan Bani Umayyah, tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan umum pada masa Bani Umayyah, sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Yang pertama yaitu sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Tokoh yang naik ke panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan, gubernur wilayah Syam sejak zaman Khalifah Umar. Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuk dinasti ini dan diakuinya secara resmi Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Peristiwa ini terjadi setelah Hasan ibnu Ali yang dibaiat oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah sebagai pengganti Ali, mengundurkan diri dari gelanggang politik sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Sikap Hasan ibnu Ali ini dalam sejarah dikenal dengan tahun persatuan Am al-Jam'at. Sosok Muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah seorang gubernur Syam, akan tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkannya untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sehingga timbul perang Siffin. Yang kedua, tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali. Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan. Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya. Yazid bin Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Seperti halnya pada peradaban Islam, politik Islam pun harus mendapat pengertian dan batasan yang jelas.
Yang ketiga, kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan lebih kurang 12 tahun, kondisi dinasti Umayyah ini relatif stabil. Kondisi ini terjadi justru karena mendapatkan dukungan Al-Hajj, seorang panglima penakluk Mekah yang bertangan besi, memimpin wilayah sebelah timur yang merupakan provinsi yang sangat berbahaya dari segi keamanan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abdul Al-Malik dan Al-Hajjaj ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatkan anggaran pemerintahan untuk berbagai macam pekerjaan umum. Di antaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi. Dan yang terbesar ialah pembangunan Dome of the Rock atau Kubah Al-Sahra di atas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Upaya pembangunan prasarana di atas menjadikan pertanian dapat berkembang dengan pesat. Hasil yang menonjol seperti gandum, padi, tebu, jeruk, kapas, dan sebagainya. Demikian juga industri kulit dan tenun mengalami kemajuan yang cukup bagus. Hasil pertanian dan perindustrian dipasarkan sampai ke India dan Asia Tenggara. Pengganti Khalifah Abdul Al-Malik adalah anaknya yang bernama Walid Ibnu Abdul Al-Malik, yang mewarisi dua hal penting. Pertama, kekayaan yang melimpah dari hasil berbagai penaklukan. Yang kedua, mata uang Arab yang telah dibekukan. Karena itu, masa pemerintahan Walid ini dipandang sebagai puncak kejayaan dinasti Umayyah, sedangkan pada masa-masa kekhalifahan sesudahnya mulai terlibat tanda-tanda kemerosotan dan hampir tak terlihat lagi peristiwa-peristiwa penting yang dapat dikatakan sebagai kemajuan ekonomi. Di zaman Walidillah, ekspansi pasukan Islam ke wilayah barat dilakukan. Di antara langkah yang dilakukan oleh Walid Ibnu Abdul, ia mempergunakan sebagian kekayaan negara untuk membenahi prasarana perkotaan dan pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Ia membenahi jalan-jalan, membangun panti-panti untuk penderita penyakit kusta dan kronis lainnya, membangun rumah sakit, membangun masjid-masjid, dan yang terbesar Masjid Umayyah di Damaskus. Yang keempat, sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Reformasi administrasi keuangan negara pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz, di samping beberapa uang perak himyar yang bergambar burung hantu Atik. Umar Muawiyah dan para khalifah terdahulu lainnya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar, dan mungkin pada beberapa kasus terdapat kutipan ayat Al-Quran tertentu pada koin-koin itu. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abdul Al-Malik, tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695, Abdul Al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Wakilnya Ira Al-Hajjaj yang mencetak uang perak di Kufah pada tahun berikutnya. Di samping membuat uang Islam dan melakukan Arabisasi administrasi, keejaan Abdul Al-Malik juga mengembangkan sistem layanan pos dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya. Faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, perdagangan. Setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun laut. Pada jalan darat, umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut, ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, dan gading dan bulu-buluan. Sehingga dengan demikian Basrah di Teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai. Yang kedua, pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberi tumbuhan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi atau pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga, reformasi fiskal. Selama pemerintahan Umayyah, semua pemilik tanah baik yang muslim dan non-muslim diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam secara ekonomi. Hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan negara. Namun demikian, dengan keberhasilan Umayyah melakukan penaklukan Imperium Persia dan Bizantium, maka sesungguhnya kemakmuran daulah ini sudah melimpah ruah.
pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan para khalifah sebelum Umar. Yang keempat, pembuatan mata uang. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Dar Irjad. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan contoh pemerintah. Kemudian pada tahun 77 Hijriah, Khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak Islam yang khas, berisi teks Islam ditulis dengan tulasan kufi. Gambar-gambar dinar lam diubah dengan lafaz-lafaz Islam seperti Allah Ahad, Allah Baqa. Sejak saat itulah umat Islam memiliki dinar dan dirham Islam sebagai mata uangnya dan meninggalkan dinar Bizantium dan dirham Kirsa. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu adalah sangat penting, sebab adanya persatuan dan kesatuan wilayah umat Islam yang luas tersebut akan menciptakan stabilitas keamanan yang terjamin. Dengan adanya stabilitas keamanan yang terjamin, maka lalu lintas perdagangan akan berjalan lancar. Dengan lancarnya lalu lintas perdagangan, pada gilirannya akan meningkatkan perekonomiannya. Seluruh sumber-sumber perdagangan tersebut di atas dikelola oleh sebuah departemen yang disebut dengan Departemen Pendapatan Negara atau Diwan Al-Kharaj, sedangkan hasil pengumpulan dari sumber-sumber tersebut disimpan di Baitul Mal atau kantor perbendaharaan negara. Penutup perkembangan ekonomi pada masa dinasti Bani Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran pada dinasti ini pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan yang diterapkan para khalifah, di samping partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan tersebut. Peradaban Islam mengalami kemajuan sangat pesat dalam berbagai bidang pengetahuan, agama, arsitektur, sains dan teknologi, dan lain-lainnya, khususnya ekonomi. Kemunduran dinasti-dinasti ini dikarenakan dari banyak sebab, bisa dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan Daulah Umayyah. Secara garis besar yaitu pada bidang perdagangan, bidang pertanian dan industri, reformasi fiskal dan pembuatan mata uang. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah adalah sistem pemerintahan yang turun-temurun, gaya hidup mereka yang bermewah-mewahan, terjadinya peperangan yang sangat panjang sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.